Dan hasilnya ini prediksi ini sesuai sama prediksinya Aldi kemarin hari Jumat. Dia kan bilang hari Jumat kemarin bahwa tim London Utara akan menang lawan tim Kabupaten Inggris Utara. Walaupun dicela-cela loh Aldi loh. Iya, tapi akhirnya kan jadi. Coach ini lengkap loh, di belakang juga bela-belain pada kesini loh. Tuh, Arsenal. Loh, terus sengaja seperti yang gue bilang ini semua yang gue katakan itu spontan ya. Gak ada gue scripted. Seperti yang gue bilang, Liverpool itu tanpa salah kayak Kabupaten FC Inggris Utara, langsung viral. Semua orang pakai istilah itu. Ya, ntar kayak Amanesa juga gitu. Nesa lebih baik dari Anthony. Viral, iya. Oke, tapi kalau Arsenal akan seviral itu nggak kemenangannya semalam nih? Gini ya, gue mau luruskan sedikit. Semua statement yang gue berikan seolah-olah itu gue benci Liverpool. Yang gue sedikit bukan benci sih, enak bukan benci sama fans kardusnya Liverpool, terutama di sini. Jadi bukan sama Liverpoolnya. I highly respect Jurgen Klopp. Yes. Maka dari itu gue bilang kalau seandainya Liverpool tahun ini juara, gue nggak masalah. At least masa iya dia 8 tahun di Liverpool cuma dapat 1 trofi IPL, kasih 1 lagi lah, I don't care. Karena masanya Arsenal masih panjang kok, ya kan? Kalau seandainya, oke? 1. Kedua, banyak fans Liverpool di sini tuh hanya ngelihat skor. Gue udah berkali-kali bilang Liverpool ini banyak sekali ugly win. Lu masih inget waktu menang 4-0 lawan Boro? Ya, Boro itu divisi 2 loh. Bournemouth, ya kan? Babak pertama itu diobok-obok. Bournemouth itu selevel loh sama Liverpool. Ya, gue nonton, gue mengakui itu. Itu selevel loh. Babak kedua baru, dan gol-golnya itu banyak skill individu. Oke? Gue bikin preview, Arsenal kamu ngasal ini tengah, it happens. Liverpool akan long ball. Kalau lihat golnya Diaz yang kena tangannya Gabriel, itu dari long ball. Yes. Kemarin long ballnya biasanya 80% berhasil. Kemarin cuma 50%. Ditambah Alisson lagi jelek. Blunder. Van Dijk banget ya. Van Dijk juga jelek. Ini gue rasa match Van Dijk paling jelek. Di mana dia Liverpool. Satu Liverpool. Curtis Jones kembali ke setelan pabrik. Iya. McAllister overrated. Iya. Bahkan jadi as a team, maka dari itu lu sebagai fans Liverpool mending mengakui Arsenal was better. Yes. Kita layak kalah tapi kita tetap di atas. Gue lebih bisa terima gitu. Gue tim yang itu, coach. Gue menerima dan itu. Majority ngomong begitu kok. Iya. Majority bilang emang last night yang layak menang Arsenal. Betul. Majority lu lihat di timeline gue. Oh, kita 6 UCL, kita masih di bla bla bla. Come on. Lu udah layak kalah, lu layak diobok-obok, tapi lu masih di atas. Udah selesai. Akui aja. Akui aja gitu loh. Tapi yang kita penasaran dan kita yang bahas di sini, kenapa ada Dewan Pandit Indonesia? Kenapa? Itu kan yang harus dicari tahu kan dari menurut analisa masing-masing nih. Nah, kalau dari Mas Haryo dulu nih, kenapa Liverpool bisa sejelek itu semalam mainnya gitu? Kalau jelek oke, kita akui Arsenal lebih bagus. Malam akhirnya layak menang. Ya sebetulnya kalau kita lihat 3 match mereka ketemu kan deket-deketan tuh. Satu sama di Anfield yang handsballnya si Odegaard rame itu. 2 kemarin di Piala FA. 3 kemarin. 3-tiganya Arsenal nguasain permainan. Iya. They were the better team dari permainan. Cuman di 2 pertandingan sebelumnya Liverpool bisa manfaatin efektivitas mereka. 2 gol yang mereka ciptain di Piala FA lalu bentar. Gol pertama itu gol bunuh diri Kiwior. Iya, apapun itulah. Kalau itu tidak terjadi, mereka nggak akan keluar, counter attack nggak akan dapat juga. Iya, maksudnya kan ya it happens in football. Ya seperti yang kemarin lah si Alisson sama Van Dijk 1001 lah kejadian seperti itu kan, tapi mereka tetap aja ternyata bisa kejadian yang out of nowhere bisa terjadi kayak gitu, akhirnya gol kedua dan itu menjadi momentum yang untuk perubahan itu. Maksudnya di tengah permainan jeleknya mereka masih ada lucknya juga dengan gol bunuh diri dari si Gabriel. Liverpool masih ada lucknya juga. Golnya pakai tangan pula, pakai tangan pula. Maksudnya di tengah kejelekan mereka masih bisa mencetak gol, apapun bentuk golnya mereka masih bisa even masuk ke break. Awal permainan sedikit lebih oke permainan babak kedua. Liverpool sedikit ada lebih peluang tapi begitu kejadian itu langsung drop pas 2-1-nya itu drop. Iya, dari 2-1 itu ya maksudnya satu pemain lo nggak main, salah yang
terus pemain utamanya lah ya. Ya. 2 lagi pemain utama lo yang sisa buat blunder gitu berbarengan gitu kan, Van Dijk maksudnya. dan Alisson Becker. Ya, itu kan mentally mereka pasti drop dari sisi itu. Udah habis itu Gue lihat gol kedua itu bukan salah Van Dijk. Persis yang dia nungguin Alisson keluar kan? Iya. Dia nungguin Alisson. Persis yang dilakukan Saliba ke David Raya. Dia menghadang Luis Diaz biar Raya keluar. Rayanya nggak keluar. Oke, dia tendang kena. Nah, Van Dijk kemarin udah dorong Martinelli. Martinelli udah ke kiri. Tinggal Alisson yang keluar, dia nendang bola. Dia nunggu dia keluar, kok dia nggak keluar, dia bingung. Dia blunder. Akhirnya salah tendang atau apa, bolanya ke kaki Martinelli. Ya, tinggal dimasukin. Yes, ini emang terjadi, tapi yang menariknya buat gua adalah di menit 58 Trent Alexander-Arnold nggak perform, diganti. Ini efektivitas long ball yang nggak dapet dari Liverpool. Kok pergantiannya pemain-pemain yang cukup diandalkan di match-match sebelumnya, coach? Menurut lu gimana, coach? Preview untuk member gue, lu boleh tanya member gue, bilang gue happy kalau TAA yang main bukan Bradley. Ternyata Bradley bokapnya meninggal. Iya, Amin kan? Satu pertandingan di hari kalau berarti di sana. Jadi dia nggak main. Gue lebih ngiri kalau Bradley yang main. Karena secara defensif lebih bagus daripada TAA. TAA ini lama nggak perform. Kalau lu bilang kenapa Liverpool bisa main jelek, Liverpool itu sering main jelek. Cuman saya hanya ngelihat efektivitas dan hasil akhir gol. Tim efektivitas paling tinggi itu Liverpool. Iya, dan tim yang selalu bisa comeback paling banyak Liverpool. Itu Liverpool. Tapi kalau dari permainan lebih sering nggak bagus daripada bagusnya. Itulah kenapa keluar istilah Kabupaten FC tanpa salah. Ngerti nggak? Salah. Kalau kemarin ada salah, mungkin Arsenal nggak menang. Mungkin beda hasil. Beda hasil, kreativitas di depan. Nggak ada salah, kayak blur. Tapi satu tim main di bawah standar sih kemarin. Jadi susah juga, gue rasa ada salah pun kayaknya mereka nggak akan menang juga kemarin itu juga kenapa bermain di bawah standar berkat Arsenal. They don't get any space. Memang pressingnya gawat sih. Mungkin kalau dari awal, dari susunan pemain dulu ya. Ketika berapa pertandingan terakhir di depan itu kan Nunes, Jota sama si Diaz. Itu kan betul-betul membuat lawan tuh nggak nyaman. Karena pressure mereka tuh kan keras banget ya. Maksudnya berapa kali peluang walaupun peluangnya nggak jadi gol, tapi they don't let lawan itu mengembangkan permainan. Kemarin Jota ternyata si Nunes ternyata cedera. Iya, Hamin satu dikabarkan nggak bisa diragukan tampil. Nggak bisa fit, nggak bisa tampil. Lalu tengahnya Szoboszlai ternyata juga mengalami cedera juga. Jadi harus ada yang diubah oleh Klopp. Dan gue bilang lini depan itu akan menurunkan seperti apa sih Klopp kalau tengahnya seperti apa. Ketika Szoboszlai nggak ada, aduh gue mainin siapa? Ya Gravenberch akhirnya dimainin kan, Gravenberch dimainin. Depannya gue nggak bisa mainin yang 3 itu karena dia kan lebih ofensif. Makanya dimainin si Gakpo. Agak sedikit dari starting lineup aja ada keraguan sendiri. Kalau bilang dengan komposisi yang gue mainin gitu. Tapi gue nggak ngelihat Szoboszlai punya nilai tambah. Ganteng coach. Ya itu doang. Maksudnya bilang coach. Maksudnya dari Szoboszlai jadinya kayak Bradley. dari sisi konsistensi di tengah yang tadinya paling nggak oke, itu kan si Curtis Jones. Tapi ternyata dia bisa step up, mainnya jauh lebih bagus. Nah karena si itunya udah mulai firm kan, si Szoboszlai sama McAllister. Ya, di luar nggak ada Endo ya. Maksudnya 3 itu pemain intinya Liverpool. Nah ketika itu nggak ada, agak sedikit itu tekanan itu nggak sekencang itu, Arsenal bisa nguasain permainan. Ditambah tengahnya ternyata pilihannya tepat ketika lo milih Jorginho. Yang dimainin bukan si itu juga karena Gapsus cedera. Iya. Makanya Jorginho yang main. Karena Havertz digeser ke depan. Katanya nggak ada kabar dia cedera. Gapsus nggak ada kabar, tiba-tiba nggak ada di bench gitu. Tapi dia datang kemarin di Emirates kan. Ada disorot pakai maksudnya nggak ada apa ucapan bahwa dia nggak ada announcement kalau dia cedera. Cedera itu kan bisa dalam latihan pemanasan aja bisa cedera. Dibilangnya sih mungkin cedera gitu, cuman nggak tahu kenapa. Yang pasti dia nggak main gitu. Dan ada di lapangan kan dia tetap. Iya. Kan tadi pikirannya kan tengahnya tetap Havertz atau bahkan si Smith Rowe yang dikirain kan bakal main juga depannya antara Trossard sama Martinelli. Tapi ya Martinelli ketika dimainin having one of his best permainan karena ada Martinelli yang nggak ada, itu kan pengaruhnya ke tekanan juga kan. Ketika lo neken terus ya back sayap lo nggak bisa maju. Nah itu yang dilakuin sama Arsenal ketika ada Martinelli. Jadi dari komposisi aja
Klopp itu udah sempet ragu gitu, dan terlihat di lapangan memang nggak semaksimal. Gue nggak setuju. Gimana? Untuk gue nggak ada Szoboszlai, nggak ada Nunes, nggak ngaruh. Tapi sama sekali. Bagi Liverpool ngaruh itu. Gue tidak setuju. Berapa kali Szoboszlai main, justru titik lemahnya di Szoboszlai. Sering salah passing, passingnya sering kepotong, di mana lawan kena counter. Oke, Nunes kemarin dapat satu peluang tendangan jumpa fans ke arah tribun, dan itu dia sering melakukan itu. Bahwa Gakpo nggak main bagus, true. Gravenberch nggak main bagus, tapi kan the whole team yang nggak main bagus. Jadi bukan karena Nunes cedera atau nggak ada Szoboszlai, karena Arsenal bisa memanfaatkan kelemahan Liverpool. Ya udah, paksa Liverpool long ball. Jangan kasih mereka ruang untuk build up. Nah, long ballnya itu pun under pressure. Bukan nggak ada orang terus main asal long ball kayak di latihan, tapi long ball under pressure. Ternyata berhasil. Long ball under pressure-nya nggak nyampe bolanya. Satu doang yang hanya 1, 2, 3, di mana satu terjadi gol. Golnya juga beruntung, ya kan? That's okay. Arsenal dapat 1 gol jatuh dari langit, Liverpool pun demikian. Cuman dari sisi peluang, babak pertama almost zero. Dan total 90 menit 1 shot on target, itu pun ke arah Raya. Nah, kalau lu bicara itu artinya they don't create chances dong. Iya, untuk di pertandingan kan? semalam. They don't create chances, ya kan? Nah, ini berkat siapa ya? Berkat permainan Arsenal, bukan Szoboszlai atau Nunes. Tapi kalau ada Nunes, maksudnya long ball itu akan lebih efektif kalau ada Nunes. Nyampe ke dia, masuk ke dalam, apapun hasilnya ya. Tapi itu kan dia membuat lawan tuh nggak bisa maju. Pemain gelandang bertahannya ikut bantu ngejagain dia. Itu yang membedakan ketika nggak ada Nunes sama nggak ada Nunes. Hasilnya mungkin ya sering banyak bola yang tadi Jasin bilang. Ke tendangan kena penonton tendangan jumpa fans. Fans yang duduk paling atas dapat bola dari Nunes. Bola lagi tanya jawab tuh lagi jumpa fans. Jadi ya ada sedikit pengaruhnya lah dari nggak ada keberadaan lini depan itu sama tekanan yang biasa dihasilkan oleh Liverpool. Kalau tidak ada kalau Conor Bradley bokapnya nggak meninggal, Klopp akan masang Bradley dibanding TAA di pertandingan kemarin. Karena TAA baru balik kan. Dan di beberapa pertandingan lawan Arsenal, TAA selalu diekspos sama Martinelli kan. Iya. Jadinya emang itu jadi titik lemah juga kemarin dari sisi TAA itu memang defense-nya jelek. Berkali-kali dia sering ngelewatin tiang kedua. Lawan itu sering cetak gol dari tiang kedua karena diabaikan sama TAA. Dia lebih bagus dari tengah. Bahkan sebagai DM akan lebih bagus daripada McAllister kalau gue bilang. Tapi ya karena nggak ada Bradley ya, beruntung lah. Tapi ini lu kan nggak bisa, kalau lu bicara starting 11, semua tim itu punya 15-16 pemain untuk bisa jadi starter, kecuali City punya 22 pemain. Sedahsyat itu City, oke? Liverpool, Arsenal maupun MU itu punya 15-16 pemain. Nah, TAA ini kan termasuk starter. Nunes termasuk starter, Gakpo termasuk starter. Jadi kalau ada 1-2 orang diganti harusnya nggak jadi masalah. Karena itu yang biasa dimainkan. Itu karena biasa itu yang biasa dimainkan. Jadi gue sih udah bilang awal setelah musim lalu berapa bulan yang lalu gue bilang Nunes ini flop dengan 70 juta ya. Karena tujuan dia dibeli untuk cetak gol dan kelihatan banget dia nggak punya goal instinct lah. Like a real striker yang miliki. Bahwa dia cetak gol 18-19 match, dia cetak gol dalam 5 match doang. Kontribusinya lebih minim. Nah, sementara seorang striker dinilai, lu boleh main jelek nggak kelihatan, tapi every week kalau bisa lu cetak gol. Yang dilakukan oleh Haaland, ya kan, walaupun dia agak menurunkan sekarang cedera. Tapi sehebat-hebatnya Klopp, dan Klopp itu hebat, there is a day di mana dia nggak bisa menjalankan yang dia inginkan, yang murni karena kembali pemain lu itu manusia. Van Dijk gol pertama dia itu kan cover zonanya. Kalau dia cover zonanya, mungkin bola yang dikasih Odegaard ke Martinelli atau ke Havertz nggak segampang itu, karena dia maju ke depan, ruang kosong, Havertz bisa masuk ke dalam karena bapuknya Havertz saja shooting ke arah kiper. Padahal dia tinggal pilih kiri atau kanan, shootingnya ke arah Alisson. Nah, ini kesalahan yang nyaris tidak pernah dilakukan Van Dijk, yaitu meninggalkan zonanya. Nah, gol ketiga, dia udah cover zonanya, cuman dia tunggu sampai sudut sempit, baru dia masuk agak telat.
sebenarnya nggak ada masalah karena sudut udah terlalu sempit. Iya, dan di tengah nggak ada orang nggak juga. ada orang juga, Iya. nggak ada pemain Arsenal. Jadi pilihan dia memang hanya nendang. Iya. Betul. Kena kolong. Iya sih, itu kena kolong. Deflect dikit Iya. ya, itu ke deflect dikit. Jadi kalau dibilang Van Dijk salah, gua hanya lihat satu aja Di gol pertama. Gol kedua tuh murni Alisson yang komunikasi yang salah. Tugas dia adalah seperti yang dilakukan Saliba, mendorong lawannya. Dan dia sudah lakukan itu. Martinelli nggak kemana-mana loh, udah give up. Tiba-tiba bolanya jatuh di tangan di depan kakinya gitu loh. Ini momentum juga kan berarti Mas Aryo buat Arsenal ya dengan kemenangan ini gitu ya. Walaupun City masih 2 game in hands gitu, tapi tetaplah menyalip, pasti ada kenaikan dalam segi mental. Belum tentu gitu. Nyalip juga. Iya, belum tentu, makanya ada keinian mentalnya juga gitu kan. Iya, kan gue bilang berapa kali DPI masalah Arsenal tuh mentality. Karena dari the way they play ya keren banget dari sisi permainan, element of surprise, dari mana mereka nyerang itu kan selalu bingungin back gitu kan, nggak hanya dari satu sisi, kiri kanan, kiri mengarah keluar juga nongol siapa, di kanan pun seperti itu, tengah juga Odegaard operannya nggak terduga yang kayak gitu-gitunya tuh bisa membuat lawan tuh bingung gitu. Cuman kan dalam beberapa pertandingan, kenapa mereka sempat seri 3 kali kalau nggak salah ya, nggak dapat kemenangan dalam beberapa pertandingan, terutama pas festive period kemarin. Ya gue ngelihat mentality mereka, kemampuan gue berani masuk nggak ya, balik lagi ya bola, nggak berani gitu untuk mengambil keputusan itu. Kemarin ya mereka benar-benar luar biasa. Gue bilang mentality itu lahir karena frustrasi mereka tidak bisa cetak gol. Iya, dan proses they create many chances tapi nggak bisa cetak gol. Menuju golnya tuh udah semakin berkurang juga. Saka kita lihat aja berapa pertandingan, masuk aja penetrate nggak berani gitu kan dalam berapa minggu ke belakang. Sedangkan gitu. karakter Saka yang kita tahu, iya kan biasanya kan dia juga shooting ala Robben tapi bolanya jumpa fans juga. Iya, dia Havertz, Odegaard, maksudnya pemain-pemain yang kayaknya lo harusnya nggak bisa bikin kesalahan, lo harusnya cukup pede untuk melakukan itu, tapi dijegat balikin lagi ke belakang yang biasanya mereka berani untuk penetrate. Gue menyoroti pada waktu itu mentalitinya. Kemenangan lawan Liverpool harusnya bisa membalikin mentality itu jauh ke level yang lebih tinggi. Berarti dengan momentum ini kalau Coach Justin bilang akan dan Mas Aryo title race ini berlangsung untuk 3 tim lagi nih. Kalau dia kan masalahnya masih urusan striker Arsenal. Nah, gimana dengan tetap nggak ada striker, jendela transfer Januari udah nggak ada. Kita belajar dari tahun lalu. At least sudah sedikit berubah dalam arti pergantian pemain sudah lebih banyak. Jadi pemain nggak burn out. main terus ya. Ya, tahun lalu pemain burn out. 85-90 baru satu. ganti ya. Sebelum ke Dubai winter break mereka mengalami rentetan tidak menang. Setelah ke Dubai mereka sapu bersih semuanya. Sampai kapan? Karena gue paham kalau pemain frustrasi juga, lu main bagus, lu create banyak peluang, tapi nggak ada yang cetak gol. Nah sekarang tergantung form of the players. Kalau 4 pemain depan ini bisa cetak gol, bisa aja Arsenal juara. Tapi kalau stuck lagi, gimana? Lu nggak ada pemain yang bisa cetak gol di bench. Yang Ketia ya sure. Mending Nesa daripada Ketia. Jadi Nesa lebih besar dari Nesa 1 putaran. Nesa kalau di striker lawan ngeliat dia semua, yang lain cetak gol. Yang lihat Ketia, yang enak lah lihat Ketia. Iya kan? Nah, Ketia pun nggak bisa, itu yang jadi masalah. Dan nggak ada yang bisa prediksi apakah pemain depan ini konsisten cetak gol atau tidak. Berarti lebih ringkis secara mental untuk Arsenal ya. Makanya gue selalu teriak-teriak striker. Akhirnya sebulan yang lalu Ian Wright bilang, oh ya Arsenal butuh striker. Lu nggak pernah nonton DPI apa? Maksudnya kan kalau Arsenal itu, kalau tadi Liverpool main yang nggak oke, tapi kan depan-depannya tuh bisa cetak gol semua, kecuali Nunes. Dan lu Nunes masih bisa lah. Maksudnya ada 5 pilihan kan untuk bisa mencetak gol masing-masing. Ya siapa yang diturunin tuh bisa mencetak gol. Arsenal mainnya oke, masalahnya di depan gitu. Jadi ya yang berada di level yang even, gua rasa tuh Liverpool sama Arsenal. Dalam artian satu mainnya ada dua-dua punya kekurangan. Kekuatannya sama gitu. Beda sama City. Kalau City ya semua bisa cetak gol, semua bisa main bagus. Ya tadi tapi nggak semua selalu main bagus. Ya. Kalau gue bilang City. Musim tapi ini 90% lah mereka musim ini masih City itu drop permainan. Nggak sebagus musim lalu. Sebelum baliknya Kevin De Bruyne. Ya, nggak ngaruh. Kevin De Bruyne tahun lalu sering dicadangin.
tahun ini ya dia dari Agustus nggak main ya. Iya. Maksudnya kalau gue ngeliat sih sekarang baru startnya City nih. Startnya di mana komposisinya lengkap. Haaland udah mulai balik ya kita akan lihat. Gue lihat City akan kesandung juga. Akan ada kesandung ya. Berarti ada peluang untuk Arsenal ya. Absolutely. Dengan selama mereka bisa cetak gol. Intinya di situ ya karena strikernya nih nggak ada yang cetak gol. Tapi daripada Nketiah mendingan Nesa yang selalu setia. Iya. Masuk. Masuk ya. Tadi udah bahas